Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miranti Handayani dalam perkuliahan Ekonomi Koperasi dan UMKM. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pedoman atau tata cara mendirikan koperasi. Suatu koperasi hanya dapat didirikan bila memenuhi persyaratan dalam mendirikan koperasi. Syarat-syarat pembentukan koperasi berdasarkan keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 104.1 garing Feb garing M PUM garing 10 garing 2002 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan, pengesahan akta pendirian, dan perubahan anggaran dasar koperasi. Bentuk koperasi secara umum ada dua, koperasi primer dan sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang seorang yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang. Sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi yang telah berbadan. Jenis koperasi itu ada 5, koperasi simpan pinjam, kegiatan usahanya hanya simpan pinjam. Koperasi konsumen, kegiatannya menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Koperasi produsen, koperasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang mampu menghasilkan barang, di anggotanya para pengrajin, para peternak, dan lain sebagainya. Kemudian koperasi pemasaran, keanggotaannya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kegiatan pemasaran seperti pemasaran barang elektronik, pemasaran alat-alat tulis kantor, dan lain sebagainya. Yang kelima, koperasi jasa. Kegiatannya untuk memberikan pelayanan jasa kepada para anggotanya, seperti koperasi angkutan, koperasi asuransi, dan lain sebagainya. Pembentukan koperasi, syarat pembentukan koperasi menurut Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 seperti yang pertama, pembentukan koperasi didasarkan atas bentuk koperasi yang akan dibentuknya, baik koperasi primer atau koperasi sekunder. Untuk koperasi primer memerlukan minimal 20 orang anggota, sedangkan koperasi sekunder adalah minimal 3 koperasi yang berbadan hukum. Koperasi yang akan dibentuk harus berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. Kemudian pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Anggaran dasar koperasi harus memuat yang pertama daftar nama pendiri, nama dan bentuk pendiri, maksud dan tujuan serta bidang usaha yang dilakukan, ketentuan mengenai keanggotaan, ketentuan mengenai rapat anggota, ketentuan mengenai pengelolaan, ketentuan mengenai permodalan, ketentuan mengenai jangka waktu pendiriannya, ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha, dan ketentuan mengenai sanksi. Langkah-langkah pembentukan koperasi eh, dibagi dua, dasar pembentukan koperasi itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan koperasi itu ada yang pertama, orang yang mendirikan dan menantinya akan menjadi anggota koperasi harus mempunyai kegiatan atau kepentingan yang sama. Yang kedua, usaha yang akan dilaksanakan koperasi harus layak secara ekonomi. Yang ketiga, modal harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan tersebut tanpa menutupi kemungkinan untuk memperoleh bantuan, fasilitas, dan pinjaman dari pihak luar. 4. Kepengurusan dan manajemen harus sesuai dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan agar efisien dalam pengelolaan koperasi. Yang kedua, persiapan pembentukan koperasi. Adapun persiapan yang perlu dilakukan dalam upaya mendirikan koperasi, yang pertama, pembentukan koperasi harus dipersiapkan dengan matang oleh pendirinya. Kegiatan seperti penyuluhan, penerangan atau pelatihan bagi para pendiri untuk memperoleh kejelasan mengenai koperasi. Kedua, pendiri adalah mereka yang hadir di rapat pembentukan koperasi dan telah memenuhi persyaratan keanggotaan serta menyatakan diri menjadi pengurus dan anggota. Ketiga, para pendiri mempersiapkan rapat pembentukan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian yang ketentuan yang ketiga, rapat pembentukan.
Ketentuan dari rapat pembentukan adalah yang pertama, rapat anggota koperasi dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20 orang untuk koperasi primer dan sekurang-kurangnya 3 koperasi yang telah berbadan hukum untuk koperasi sekunder. Yang kedua, rapat pembentukan dipimpin oleh pendiri atau kuasa pendiri. Ketiga, apabila diperlukan atas permohonan para pendiri, pejabat Departemen Koperasi, pengusaha kecil menengah dapat hadir dalam rapat pembentukan untuk kelancaran jalannya rapat, sehingga dapat memberikan petunjuk tentang pembentukan koperasi. Keempat, dalam rapat juga dibahas mengenai keanggotaan, usaha yang dilakukan, modal sendiri, jangka waktu, dan sanksi. Beginilah alurnya ya. Em, Tahapannya dari kelompok yang masyarakat berbagai profesi, kemudian membentuk koperasi, mulai dari penyuluhan pembentukan koperasi, kemudian adanya pengurusan dan pengawasan setelah berjalannya suatu, nanti ada pihak luar yang akan membantu bagaimana pembentukannya. Hal-hal yang dibicarakan dalam rapat terkait yang pertama, tujuan pendirian koperasi, kegiatan usaha yang hendak dijalankan, yang ketiga, persyaratan menjadi anggota, keempat, menetapkan modal yang akan disetor kepada koperasi, diantaranya dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Kemudian yang kelima, memilih nama-nama pendiri koperasi, yang keenam, memilih nama-nama pengurus dan pengawas koperasi, yang ketujuh, menyusun anggaran dasar. Tahap pendirian koperasi yang pertama, 2 orang atau lebih mewakili kelompok masyarakat atau pemerkasa menghubungi kantor dinas koperasi tingkat 2 atau kabupaten untuk mendapatkan penjelasan awal mengenai persyaratan dan tata cara mendirikan koperasi. Yang kedua, selanjutnya pemerkasa mengajukan proposal atau gambaran umum tentang potensi anggota, jenis usaha, dasar pembentukan koperasi, sekaligus mengajukan permohonan kepada penjabat kantor dinas koperasi dalam rangka mempersiapkan AD atau ART. Ketiga, atas dasar permohonan tersebut, penjabat dinas koperasi memberikan penyuluhan tentang pengertian koperasi, tujuan dan manfaat berkoperasi, hak dan kewajiban anggota, dan peraturan lainnya. Keempat, persiapan dan rapat pembentukan koperasi minimal dihadiri 20 orang calon anggota koperasi yang dipimpin oleh pemerkasa dengan materi kesepakatan pembentukan, pembahasan ADART, penetapan pendirian koperasi, pemilihan pengurus dan pengawas koperasi, serta sumpah dan janji pengurus dan pengawas. Yang kelima, sejak rapat pembentukan tersebut, koperasi telah dapat menjalankan aktivitas usahanya, yaitu seperti anggota membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lainnya. Keenam, pengurus mengajukan permohonan status badan hukum ke kantor dinas koperasi setempat. Ketujuh, pejabat kantor koperasi melakukan verifikasi dan penelitian atas kebenaran data-data yang diajukan. Kemudian yang ke-8, untuk koperasi primer atau koperasi sekunder yang wilayah operasinya lebih dari 2 daerah tingkat 2, maka kantor koperasi tingkat 2 menyerahkan kepada penjabat kantor koperasi tingkat 1 untuk diteliti kebenaran data-datanya. Kesembilan, apabila data yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akta eh, badan hukum disampaikan kepada tingkat 2 untuk diteruskan kepada koperasi yang bersangkutan. Setelah itu, bagaimana pengesahan akta pendirian koperasi? Hal-hal yang diperhatikan dalam mendapatkan pengesahan status badan hukum koperasi. Yang pertama, pengajuan permintaan pengesahan akta pendirian, seperti para pendiri mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada Kepala Kantor Departemen Koperasi. Kemudian permintaan pengesahan harus melampirkan syarat, seperti 2 rangkap akta pendirian, 1 diantara bermaterai yang cukup, berita acara rapat pembentukan, surat bukti setoran modal, rencana awal kegiatan koperasi, daftar hadir rapat pembentukan, fotokopi KTP masing-masing anggota. Kemudian yang kedua, pengesahannya, penelitian anggaran dasar koperasi.
Ada yang pertama, Kepala Departemen Koperasi akan melakukan penelitian terhadap materi anggaran dasar yang diajukan oleh pendiri atau kuasanya, terutama mengenai keanggotaan, pedoman, pengurusan yang diajukan koperasi harus layak secara ekonomi. Kedua, materi anggaran dasar tidak boleh bertentangan dengan UU Nomor 25 Tahun 1992. Dan ketiga, apabila hasil penelitian menunjukkan tidak adanya pertentangan dengan UU Nomor 25 Tahun 1992, maka Departemen Koperasi menyatakan persetujuan atas anggaran yang dibuat. Yang keempat, apabila hasil penelitian menunjukkan bahwa materi anggaran koperasi bertentangan dengan UU, maka Kepala Kantor Koperasi menolak pengesahan akta pendirian koperasi. Kemudian, bagaimana pengesahan akta pendirian? Apabila syarat yang diajukan oleh pendiri koperasi telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, maka pengesahan akta pendirian koperasi dapat dilakukan di kantor Departemen Koperasi. Kalau penolakan pengesahan akta pendirian koperasi, apabila permintaan pengesahan akta pendirian koperasi ditolak, maka berkas permintaan tersebut diserahkan kembali kepada pendiri koperasi tersebut dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak diterimanya berkas penolakan. Kemudian, pendirian koperasi harus mengajukan kembali permintaan pengesahan setelah dilengkapi kekurangan-kekurangan tersebut. Adapun anggaran dasar koperasi. Pengertian dari anggaran dasar adalah keseluruhan yang mengatur secara langsung kehidupan koperasi dan hubungan antara koperasi dengan anggotanya demi terselenggaranya tata tertib organisasi. Kemudian keanggotaan koperasi. Ada kewajiban anggota koperasi yaitu mematuhi ADART serta keputusan yang ditetapkan atau disepakati dalam rapat anggota. Yang kedua, kewajibannya berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh koperasi. Ketiga, kewajibannya adalah mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hak-hak anggota koperasi yaitu yang pertama, haknya menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota. Hak kedua, meminta diadakan rapat anggota. Hak ketiga, memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pegawai koperasi. 4. Hak mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta maupun tidak diminta. Hak kelima, memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama antar sesama. Tanggung-jawaban kuasa pendiri. Selama permintaan pengesahan akta pendirian koperasi masih dalam penyelesaian, kuasa pendiri dapat melakukan kegiatan usaha atau tindakan hukum untuk kepentingan calon anggota. Setelah akta pendirian koperasi disahkan, maka pendiri harus mengadakan rapat anggota untuk menerima atau menolak tanggung jawab kuasa pendiri atas kegiatan usaha atau tindakan hukum. Kemudian struktur koperasi. Yang pertama, rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Yang kedua, pengurus adalah perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota yang bertugas mengelola koperasi. Ketiga, pengawas adalah perangkat organisasi yang dipilih dari anggota untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya koperasi. Yang keempat, pengelolaan koperasi adalah mereka yang diangkat dan diperhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan usaha koperasi secara efisien. Rapat anggota itu isinya adalah anggaran dasar, kebijakan umum koperasi, pemilihan angkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas, rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja koperasi, dan pengesahan laporan koperasi. Kemudian ada pembagian sisa hasil usaha, kemudian ada isinya pendirian, peleburan, penggabungan, dan pembubaran koperasi. Tugas pengurus diantaranya adalah mengelola koperasi, mengajukan rencana kerja koperasi, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban koperasi. Tugas pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan koperasi. Demikian untuk materi kita hari ini. Kita lanjutkan dengan soal latihan ya. Yang pertama, cara-cara pembentukan koperasi diatur dalam, ini ada yang di slide bagian awal ya. Cara-cara pembentukan koperasi diatur dalam A. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor
104.1 garing Kep garing M-Kum garing 10 garing 2002. Di bawah ini adalah yang termasuk dalam bentuk koperasi. Ya, bentuk koperasi tadi ada dua, koperasi primer dan sekunder. Berikut yang bukan merupakan jenis-jenis dari koperasi. Jenis-jenis koperasi itu koperasi timbangan pinjam, konsumen, produsen, dan pemasaran. Jadi yang bukan adalah jawabannya koperasi bersama. Rapat anggota koperasi dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20 orang untuk koperasi primer dan sekurang-kurangnya 3 koperasi yang berbadan hukum untuk koperasi sekunder. Itu merupakan adalah syarat pembentukan koperasi. Yang B ya. Kelima, keseluruhan yang mengatur secara langsung kehidupan koperasi dan hubungan antara koperasi dengan anggotanya demi terselenggaranya tertib organisasi adalah pengertian dari anggaran dasar koperasi. Pak ya jawabannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua ilmu yang disampaikan dapat diterima dan sampai ketemu lagi di perkuliahan selanjutnya. Perkuliahan ekonomi koperasi hari ini, ekonomi koperasi dan UMKM berakhir di materi ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Kurangnya dari saya mohon maaf. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.